Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Kali ini membahas tentang at-tib, ilmu medis, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslu kulli dawain al-himyatu. Pangkal dari semua obat adalah al-himyah, diet. Artinya menerapkan pola hidup yang baik, menerapkan makan dan minum, pola makan dan minum yang baik. Pola Al-Qurtubi fi tafsiri, Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, qultu, aku mengatakan, wa yuqalu, dan didauhkan, inna mu'alajatal maridi, sesungguhnya mengobati orang yang sakit, niswani, itu ada dua bagian. Nisfu dawain, yang pertama, bagian pertama adalah dengan mengobati, wa nisfu himyatin, dan yang kedua dengan cara menerapkan pola hidup yang baik atau diet. Artinya diet di sini menerapkan pola hidup, makan dan minum yang baik. Wa ini jitama'a, maka apabila keduanya berkumpul, jadi mengobati dan menerapkan pola hidup yang baik ini berkumpul, faka'anna bil marudi qad barika, maka sesungguhnya seakan-akan orang yang sakit telah benar-benar sembuh, wasoha, dan benar-benar telah sehat. Wa illa, maka apabila kedua hal ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan, fal himyatu bihi aula, maka himyah, menerapkan pola hidup yang baik, menerapkan pola makan minum yang baik itu lebih utama. Dan menerapkan pola hidup yang baik, makan minum yang baik itu lebih baik daripada mengobati. Qala ba'du salafi, telah berkata sebagian ulama salaf, jama'allahu aktiba kullahu, Allah mengumpulkan semua hal tentang medis, pengobatan, medis, kesehatan, finis bi ayatin, dalam separuh ayat, yaitu ayat wa kulu washrabu wa la tusrifu, Al-A'raf 31. Wa kulu, dan makanlah kalian semua, washrabu, dan minumlah kalian semua, wa la tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf 31. Wa yudhkaru, dan disebutkan anna Rasyid, sesungguhnya Harun ar-Rasyid, karena lahu tabibun nasraniyun, punya seorang dokter yang beragama Nasrani, hadikun, yang cerdas. Faqala, maka dokter ini berkata, li Ali bin al-Husaini, kepada Ali bin al-Husain, yaitu putranya Sayyidina al-Husain, laisa fi kitabikum min ilmi tibbi syai'un, tidak ada di kitab kalian, artinya Al-Quran, ilmu yang membahas tentang ilmu medis. Jadi dokter Nasrani dari Khalifah Harun ar-Rasyid ini mengatakan kepada Sayyid Ali Zainal Abidin bahwasanya di dalam Quran tidak ada hal yang membahas tentang ilmu medis. Wal ilmu ilmani, padahal ilmu itu ada dua hal menurut dokter Nasrani. Ilmu adyani, ilmu agama, wa ilmu abdani, dan ilmu yang berkaitan dengan jasad manusia. Faqala lahu Aliyun, maka Sayyid Ali Zainal Abidin berkata, qad jama'allahu aktiba kullahu fi nisfi ayatin, Allah telah mengumpulkan semua pembahasan, semua ilmu tentang medis dalam separuh ayat, min kitabina, dari kitab kami yaitu Al-Quran. Faqala lahu ma hiya, maka dokter Nasrani tersebut mengatakan, apa ayat itu? Mana yang kau maksudkan dengan ayat yang membahas tentang ilmu medis dalam Al-Quran?
Qala qauluhu azza wa jalla wa kulu washrabu wa la tusrifu. Maka Sayyid Ali Zainal Abidin mengatakan ayat yang membahas tentang ilmu medis yaitu wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi ayat yang surat Al-A'raf 31 tadi. Faqalan an-Nasraniyu wala yu'tharu an rasulikum syai'un minat tibi. Maka Dr. Nasrani tadi mengatakan tidak ditemukan, tidak dinukil, ditemukan dari Rasulmu yaitu Muhammad sesuatu yang membahas tentang medis. Faqala Aliyun, maka Ali Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin menjawab, jamaah Rasulullah SAW atiba fi alfadin yasiratin. Oh, ada Rasulullah juga membahas ilmu medis dengan lafaz yang mudah. Qala wa mahia, maka Dr. Nasrani tadi mengatakan, mana yang engkau maksud, mana perkataan Rasulmu yang membahas tentang ilmu medis? Sayyid Ali Zainal Abidin menjawab, al-ma'iddatu baitul adwa'i. Perut adalah tempatnya penyakit. Wal himyatu ra'su kulli dawa'in. Sedangkan himyah yang telah saya sebutkan tadi artinya adalah pangkal dari semua obat. Wa'ati kulla jasadin ma'awat tahu, dan berikanlah kepada jasad terhadap apa kebiasaan jasad tersebut. Ini menjawab, Sayyid Ali Zainal Abidin menjawab tuduhan Dr. Nasrani yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah membahas tentang ilmu medis, yaitu bahwa perut adalah tempatnya penyakit, sedangkan menerapkan pola hidup atau himyah menerapkan pola hidup, menerapkan makan dan minum yang baik adalah pangkal dari semua obat. Jadi berikanlah jasad sesuai dengan kebiasaannya. Jangan menerapkan kepada tubuh sesuatu yang tidak dibiasakan oleh jasad. Faqul an-Nasraniyu, maka Dr. Nasrani tadi mengatakan mataruka kitabakum bala nabiyakum lijalinus tibban. Sungguh menyesal karena Jalinus tidak pernah bertemu Rasulmu dan tidak pernah membaca Al-Quran, sehingga dia tidak menerima pelajaran dari hal ini. Ya, Jalinus adalah seorang pakar ilmu medis dari Yunani yang wafat tahun 216 Masehi. Jadi Jalinus ini adalah orang pakar ilmu medis sebelum Rasulullah. Sayang sekali Jalinus ini tidak pernah bertemu Rasulullah dan tidak pernah membaca Al-Quran karena wafat sebelum Rasulullah diutus dan tidak menjumpainya. Dr. Nasrani ini menyayangkan seandainya Jalinus bertemu Rasulullah, maka pasti akan mendapatkan pelajaran tentang medis yang luar biasa. Itu intinya. Nilali Jalinus, innaka tuqillu minat ta'ami. Maka Jalinus ditanya, mengapa engkau sedikit makan? Faqala gharadi minat ta'ami an akula li ahya. Tujuanku dalam makan adalah supaya aku hidup. Wa gharadu ghairi minat ta'ami ayyuhiya li yakula. Sedangkan orang lain tujuannya dalam makan adalah hidup untuk makan. Wallahu a'lam.